Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, kemudian sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah, itu yang kita larang. Kenapa? Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana pinjam sini menggunakan uang bunga demi kepentingan anaknya. Akhirnya apa? Sekolahnya lulus, kuliahnya nggak bisa. Sekolahnya lulus, kerjanya tidak mampu. Nah, kita kan hidup ini bukan berakhir di kelas 3. Kita ini hidup harus terus menyongsong masa depan. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa kini saat berpisah. Senyum dan tawa kita bersama, habis dan cerdas semua cerita. Kini tinggal kenangan indah yang selalu tersimpan di hati. Selamat tinggal teman-temanku, kita kan selalu bersatu. Meski jarak memisahkan kita, kenangan ini takkan pernah sirna. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, punten ieu abi sareng rencangan. Nah kan di sekolah abi teh karek nembe ieu nya beres rapat gitu. Nah abi teh sedihnya ngadangu keputusan di sekolah teh nya da graduation teh. Ieu senang teu aya. Atuh kamarnya abi teh nyeri hate sareng rencangan teh. Atau udah abdi teh nya abdi teh mau kuliah gitu hatinya leheung lah nu kuliah mah bisa gitu hatinya di wisudana di kuliahan ya iya mah atuh anu bade kerja piraku kuliah non gawe na sabari kudu ieu non perpisahan atuh da mau kitu Nyapa abdi tos meser baju Terus meser senang abi teh. tos ngaboking tukang make up apa atuh meser baju abdi hargana 1 juta. Pasti ada yang marah, yaitu anak-anak yang hari ini akan merayakannya. Nah, saya sampaikan pada semua ya, anak-anakku, adik-adikku, tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan. Di sekolahnya bikin acara kebahagiaan, bermusik, bersastra, menari, asalkan seluruh rangkaian kegiatan itu bersumber daya dari sekolah itu sendiri. Di sekolah ada banyak anak-anak yang menjadi pemain band, banyak anak-anak yang menjadi penari sanggar, banyak anak-anak yang punya kemampuan bersastra, berdrama, banyak kok. Terus kemudian gunakan sumber daya, yang satu bikin panggung, yang satu ngedekor, yang satu lagi bagian fotografer, videografer, kemudian menjadi kenangan dan menjadi cerita pada kehidupan yang akan datang yang meninggalkan jejak digital. Nggak ada problem. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, kemudian sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah, itu yang kita larang. Kenapa? Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana pinjam sini menggunakan uang bunga demi kepentingan anaknya. Akhirnya apa? Sekolahnya lulus, kuliahnya nggak bisa. Sekolahnya lulus, kerjanya tidak mampu. Nah, kita kan hidup ini bukan berakhir di kelas 3. Kita ini hidup harus terus menyongsong masa depan. Itu saja ya pesan dari saya. Saya meyakini bahwa kebijakan yang saya buat pasti menimbulkan kebahagiaan dan kekecewaan, dan itu resiko seorang pemimpin.
tapi pemimpin harus mengambil kebijakan untuk kepentingan masa depan warga dan bangsanya. Wisuda TK, wisuda SD, wisuda SMP, wisuda SMA, hapus. Kebiasaan TK misalnya kegiatan manasik ditunda, nggak ada kaitannya. Anak TK kok manasik, toh nanti kalau kita pergi haji latihan manasik juga. Pergi umrah latihan manasik juga, ngapain sejak TK sudah manasik? Intinya satu kan itu kegiatan yang siklus ekonomi, apa kemiskinan yang dilahirkan? Yang ikut manasiknya cucunya, kakeknya, neneknya ikut naik truk semua. Meninggalkan pekerjaan di rumah. Ini ditekan. Untuk itu apa tujuannya? Satu, orang tua tidak dirampok oleh kegiatan pendidikan. Orang tua tidak dirampok untuk berobat. Orang tua tidak dirampok untuk kebutuhan gaya hidup anak-anaknya. Semua ditekan ini. Kalau semua ditekan ini, kemudian anak-anaknya diarahkan pada produktivitas, saya yakin ini selesai secara bertahap. Lu nganggur lulusan mana? Perguruan tinggi. Lu nganggur lulusan mana? SMA. Ayo lulusan SD nganggur tetep. Sekali deui. Lulusan SD eueuh nu nganggur. Nu nganggur lulusan perguruan tinggi, lulusan SMA. Naon sababna? Lulusan SD masih macul dae, dagang sorabi dae, dagang soto dae, naik kalapa dae, manggul dae, macul dae, ngadorong roda dae, ngalalauk dae. Lulusan SMA jeung perguruan tinggi hayang pagawe nu alus wae, mung ti mimiti hayang ujug-ujug make dasi, nganggur. Jadi nu nganggur teh nu palinter lain nu barodok. Kang Didi, kalau TK, SD, SMP bagaimana? Masih tuh kegiatannya dilaksanakan, studi tour, masih kenaikan kelas dibikin wisuda-wisudaan, kelulusan dibikin seperti pesta kawinan. Masih ada kegiatan TK-TK yang tidak ada relevansinya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kegiatannya menjadi aneh-aneh. Saya katakan TK, SD, SMP itu kewenangan pengelolaannya di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Dan nanti saya akan mengajak para bupati, wali kota untuk bikin komitmen bersama. Termasuk tidak lagi menggunakan sistem pelajaran digital di sekolah-sekolah dengan perangkat HP. Karena di negara-negara maju sekarang sudah terbukti daya hafal dengan perangkat digital itu rendah. Lebih baik menggunakan buku lagi. Karena apa? Karena otak kiri, otak kanan anak-anak kita lagi tumbuh dan harus berkembang. Nah, nanti akan kita buat selepas dari kegiatan retreat di Magelang. Saya akan segera bertemu dengan para bupati wali kota dan akan bikin komitmen bersama tentang pengembangan pendidikan Jawa Barat berkarakter, sehingga anak-anak tumbuh karakternya sebagai anak-anak, remaja tumbuh karakternya sebagai remaja, dewasa tumbuh karakternya sebagai dewasa. Orang gunung paham karakter gunung, orang laut paham karakter laut, orang kota paham karakter kota, dan mampu mengembangkan ekosistem ekonomi sehingga anak-anak Jawa Barat ke depan menjadi penguasa di Nusantara ini, dan bila perlu mereka bisa berekspansi menjadi tokoh-tokoh dunia. Saya kan melarang di sekolah itu bikin kegiatan wisuda, karena wisuda itu menurut saya cocoknya S1, Pak, atau diploma 3 gitu loh. Ini TK di wisuda, SD wisuda, SMP wisuda. Nah, ujung wisuda ini kan biaya lagi, ribut lagi gitu loh. Bisa nggak di sekolah itu kelulusannya misalnya ya di sekolah aja diselenggarakan seperti zaman dulu kita pernah sekolah tuh, Pak. Iya, Pak. Kelulusan dibikin di sekolah, bila perlu nanti pemerintah provinsi membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah. Amin, siap Pak. Kami mendukung Pak. Dan berterima kasih. Ya, bila perlu nanti saya bikin gedung pertunjukan di setiap sekolah, atau kalau sekolahnya luas ya sudah, setiap sekolah nanti akan kami bangunkan gedung pertunjukan. Siap Pak. Alhamdulillah. Yang kapasitasnya misalnya 1.000 orang, 1.500 orang, nggak ada masalah. Nanti kita secara bertahap kita bangunkan, sehingga kegiatan-kegiatan sekolah itu bisa dilaksanakan di sekolah bisa lihat film yang berkualitas, di sekolah bisa bikin pertunjukan tari, musik dan sejenisnya. Ini ke depan. Nah, dalam jangka pendek sekarang itu apa sih yang menjadi keriuhan di sekolah-sekolah? Anak-anak kok saya ini tidak bisa foto angkatan, saya tidak bisa perpisahan, saya tidak bisa wisudaan, terus apalagi itu satu lagi?
Ya, jadi album kenangan Pak, itu mahal juga. Kami para kepala sekolah, para guru udah menyarankan. Yang tadinya barang cetakan ganti saja sama digital. Itu antara 250 kan sampai 450.000 Pak satu anaknya itu Pak, album kenangan itu. Jadi anak-anak teh punya album kenangan. Ya, terus ada tiap ulang tahun sekolah juga dirayakan. Ada yang positifnya Pak. Jadi mengadakan perlombaan antara SMP ke SMA SMK untuk menarik minat anak-anak ke sekolahnya. Itu bagus. Selama itu tidak hura-hura ya Pak ya. Tapi kadang-kadang kan yang Oke, sebentar dulu Pak, sebentar dulu. mendatangkan artisnya itu yang Sebentar mahal. dulu, sebentar dulu. Ada perlombaan untuk menarik minat anak SMP masuk SMA. Pan SMA aja sudah oper, sekarang teh pada berlomba masuk sekolah, malah tidak kebagian. Jadi sebaiknya tidak dilarang albumnya, tapi dialihkan ke elektronik aja, disimpan di Google Drive, tidak berupa cetakan kan murah Pak. Kan bisa bikin digital, Pak. Murah, tinggal difoto album kenangan mah cepret, disimpan di Google Drive. Kan, tapi anak-anak Ya digital. masih udah tanggung mungkin untuk tahun ini Pak. Oh, itu saya menyimpan seluruh kenangan Hiang itu justru di akun saya di Google Drive. Tidak di album, karena album mah sekelumit.